Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rahmi Widianingrum dan hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai apresiasi karya sastra dengan menggunakan pendekatan didaktis. Menurut Rusiana, pada tahun 1984, sastra merupakan kegiatan kreatif yang dilakukan oleh manusia sebagai hasil dari proses pengamatan, tanggapan, fantasi, perasaan, pikiran, dan kehendak yang bersatu padu dan diwujudkan dalam medium bahasa. Lalu, apa itu apresiasi sastra? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apresiasi merupakan penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. Atau apresiasi juga bisa diartikan sebagai kesadaran terhadap nilai seni dan nilai budaya. Orang yang mengapresiasi suatu karya sastra biasa dikenal sebagai apresiator. Nah, jika apresiator melakukan apresiasi terhadap karya sastra, maka secara tidak langsung karya sastra tersebut akan memberikan dampak tersendiri terhadap kehidupan pribadi apresiator, terutama dalam nilai-nilai yang didapatkannya. Terdapat beragam pendekatan yang dapat digunakan dalam mengapresiasi suatu karya sastra. Antara lain, pendekatan struktural, pendekatan emotif, pendekatan histori, pendekatan semantis, pendekatan analitis, dan pendekatan didaktis. Dan selain itu, masih banyak pendekatan-pendekatan lainnya yang dapat digunakan untuk mengapresiasi karya sastra. Namun, kali ini kita akan membahas lebih dekat mengenai pendekatan didaktis. Kualitas karya sastra dapat dinilai dari adanya kebermanfaatan yang terkandung dalam karya sastra. Adapun pendekatan didaktis sendiri, menurut Aminuddin tahun 2011 halaman 47 menyatakan bahwa pendekatan didaktis merupakan suatu pendekatan yang berusaha memahami tanggapan, gagasan, evaluatif maupun sikap pengarang terhadap kehidupan. Nah, jika seorang apresiator mengapresiasi suatu karya sastra menggunakan pendekatan didaktis, maka hal tersebut akan mengantarkan apresiator kepada amanat, nasihat, maupun pandangan keagamaan yang secara tidak langsung dapat memperkaya kehidupan rohaniah apresiator. Nah, pendekatan didaktis ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan mengidentifikasi isi atau ungkapan kedidaktisan dalam suatu karya sastra. Kedua, mengidentifikasi teknik pengungkapan yang digunakan dalam suatu karya sastra. Dan yang ketiga, dengan mengidentifikasi penggunaan bahasa dalam suatu karya sastra. Dan untuk mempermudah kalian dalam memahami pendekatan didaktis ini, saya akan mencoba menjelaskan serta memberikan contoh apresiasi saya terhadap buku karya Khalil Gibran yang berjudul Lebanon. Yang pertama, isi atau ungkapan kedidaktisan dalam suatu karya sastra. Isi atau ungkapan kedidaktisan ini dapat berupa nilai-nilai budaya, nilai-nilai pengetahuan, serta nilai-nilai yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan mampu menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada dinding sebelah barat terdapat gambar lain. Nampak lebih modern dari yang pertama, melukiskan Kristus terpaku di tiang salib, dan di sampingnya berdiri ibunya yang duka cita, serta Maria Magdalena dan 2 orang perempuan lagi yang menangis.
Gambar peninggalan zaman Bizantium ini menunjukkan bahwa ia diukur pada abad ke-15 atau ke-16. Nah, dalam kutipan tersebut, nilai apa yang kalian petik? Ya, betul, nilai pengetahuan. Kemudian, sesudah berpikir keras sejenak, ia mendekatiku dan berkata dengan suara yang bersahabat, "Kuharap aku bertemu kau lagi di sini setelah aku kembali, karena Selma akan senang menemanimu di tempat sunyi ini." Kemudian Selma menganggukkan kepalanya. "Akan kuusahakan sebaik-baiknya, Ayah, untuk membahagiakan tamu kita." Nah, nilai apa yang dapat kalian petik dalam kutipan barusan? Ya, betul. Nilai dalam menghormati tamu. Kemudian, cara yang kedua yaitu dengan mengidentifikasi teknik pengungkapan dalam suatu karya sastra. Teknik pengungkapan ini dapat disampaikan melalui jalan pikiran tokohnya, melalui bagaimana tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri, melalui bagaimana tokoh lain berbincang dengannya, dan bagaimana tokoh lain memberikan reaksi terhadapnya. Contoh pertama, teknik pengungkapan yang disampaikan melalui jalan pikiran tokohnya. Dia menatapku sejenak, dan aku menangkap perubahan pada raut wajahnya, seolah sekelumit kata-kataku yang sederhana itu telah mengilhaminya dengan sebuah pandangan baru. Lalu ia memandang lurus ke dalam bola mataku dengan tatapan penuh rahasia yang berpadu antara rasa cinta, sayang, dan cemas, pandangan seorang nabi yang meramal apa yang tak dapat diduga oleh orang lain. Kemudian, contoh yang kedua, yaitu teknik pengungkapan yang disampaikan melalui bagaimana tokoh itu berbicara dengan dirinya sendiri. Aku termasuk orang yang percaya bahwa kemajuan hukum kehidupan manusia bersifat spiritual. Namun, perkembangan menuju kesempurnaan berjalan lambat dan menyakitkan. Dan cara yang ketiga, yaitu dengan mengidentifikasi penggunaan bahasa dalam suatu karya sastra. Hidupnya berawal di ujung malam dan berakhir di pangkal siang. Bagai setetes embun menitik dari mata kegelapan, lalu mengering oleh sentuhan cahaya. Dalam kutipan tersebut dapat menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang digunakan dalam buku ini menggunakan bahasa yang baku. Kemudian pemilihan kosakatanya juga apik, dan ejaannya itu tertata dengan rapi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian semua dalam memahami apresiasi sastra, khususnya pendekatan didaktis. Mohon maaf atas kekeliruan yang saya sampaikan, dan semoga kalian tidak puas sehingga kalian dapat mencari lebih banyak referensi mengenai pendekatan didaktis. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.